belajar akan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Roh Kudus sangat berperan bagi orang percaya. Dan mengapa Roh Kudus itu begitu penting bagi kehidupan orang percaya? Kalau kita baca dalam kitab Yoel, di sana kan disebutkan bagaimana Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi orang-orang percaya. Dan waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus Roh penolong bagi murid-muridnya. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, engkau jangan meninggalkan Yerusalem, engkau harus menerima baptisan Roh Kudus. Saya mau berkata buat kita hari ini adalah bagaimana peran Roh Kudus itu sangat-sangat penting bagi orang percaya. Dan mengapa itu sampai ditekankan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu, kalau kita baca dalam satu kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17 yang berbunyi demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah mendengar firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menempangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini adalah bukti nyata bahwa ada jemaat mula-mula dulunya mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka belum mengenal Roh Kudus. Dan sampai kedengaran kepada rasul-rasul bahwa ada sekelompok orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu, mereka datang, mereka mengutus Petrus dan Yohanes kepada orang-orang yang ada di Samaria, yaitu kepada kelompok orang percaya yang ada di Samaria. Dan karena apa? Mereka melihat begitu pentingnya Roh Kudus itu bagi orang percaya. Begitu pentingnya Roh Kudus itu bagi kehidupan umat-umat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata apa? Bahwa Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang percaya. Kuasa dalam arti apa? Kuasa menjadi saksi. Dan inilah yang diinginkan oleh rasul-rasul. Dan inilah yang mau ditularkan oleh rasul-rasul. Mengapa Yesus sampai berpesan kepada murid-muridnya? Engkau harus mengalami baptisan Roh Kudus. Engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena apa? Orang menjadi saksi. Orang bisa menjadi saksi ketika dia mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melawat hidup seseorang, ketika Roh Kudus menjamah hidup seseorang, orang itu bisa mampu menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Makanya sebagai penekanan, orang menjadi saksi ketika dia mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya kita di tempat ini, saya percaya kita butuh Roh Kudus. Dan bulan ini adalah bulan untuk kita menerima lawatan dari Tuhan. Bulan pencurahan Roh Kudus. Kita sedang mau memperingatinya. Sama berkata kepada kita hari ini adalah apa? Mari rindukan lawatan dari Roh Kudus. Mari rindukan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, agar kita bisa menjadi saksi Kristus di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan di sekitar kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.